Selamat pagi para investor dan trader di Indonesia, juga para pebisnis yang saya cintai. Pagi ini saya ingin menyampaikan mengenai siklus ekonomi ya. Jadi sebenarnya di dalam masyarakat Nasrani dan masyarakat Islam itu sudah ada di dalam Quran maupun di dalam kitabnya ya. Jadi di Quran surat Yusuf itu kan ada cerita tentang Nabi Yusuf. Kalau di kitab Kejadian rekan-rekan Nasrani juga ada di tentang kisah Nabi Yosef. Nah, apa sebenarnya kisah di situ? Itu diantaranya disebutkan antara 7 masa panen dan 7 masa paceklik. Dan saya biasanya menggunakan dasar-dasar ini untuk menjelaskan bahwa sebenarnya di dalam siklus ekonomi itu hampir tidak ada yang terus linier naik terus seperti orang bikin statistik gitu ya. Jadi kadang-kadang orang membuat bisnis plan itu selalu naik terus, padahal di dalam bisnis itu selalu ada penurunannya ya. Jadi pada kondisi-kondisi sekarang ini di krisis karena masalah pandemi COVID-19 ini, tentu kita harus melihat sejarah-sejarah masa lalu. Kalau di Indonesia, krisis setidaknya kita ada 3 krisis besar ya dalam beberapa waktu terakhir ini, 30 tahun terakhir lah ya, itu krisis besar. Krisis tahun 97-98 itu relatif krisis karena internal dalam negeri kita, yang pengaruh eksternal akhirnya di dalam negeri kita menjadi yang luar biasa di tahun 97-98. Nah, krisis 97-98 itu membutuhkan masa untuk recovery itu sekitar 5 tahun. Jadi ini menjadi dasar bahwa krisis internal itu sangat berbahaya ya. Yang kedua adalah krisis tahun 2008. Krisis 2008 itu relatif disebabkan oleh kondisi eksternal, yaitu di US, di mana pada saat itu ada krisis mengenai subprime mortgage. Nah, pengaruhnya ke Indonesia pasti ada, tapi di krisis 2008 itu masa recovery kita itu hanya sekitar 1 tahun ya. Nah, sekarang di 2020 itu kita saat ini mengalami krisis yang hampir seluruh dunia. Ini bukan hanya di Indonesia, bukan karena pengaruh Amerika, tapi ini di seluruh dunia yang musuhnya nggak jelas. Kalau dulu umpama perang gitu musuhnya jelas. Nah, kalau sekarang ini musuhnya nggak jelas dan kapan selesainya. Nah, di siklus ekonomi itu secara umum kita ada empat bentuk yang kita pahami, yaitu pertama yaitu siklus yang bentuknya V ya. Yang kedua adalah siklus yang bentuknya U ya, bentuknya U. Nah, yang ketiga adalah siklus yang bentuknya W. Yang keempat adalah siklus yang bentuknya L. Nah, siklus-siklus ini adalah mengindikasikan tentang siklus-siklus itu berapa lama siklus itu akan kembali. Ya, volatilitasnya seperti apa. Jadi kalau dia bentuknya V, maka siklus itu akan cepat relatif kembali ke masa normal. Tapi apakah kita akan seperti itu? Kita belum tahu karena kita baru sekitar belum sampai 1 semester ya, belum sampai 2 kuartal, sehingga kita belum tahu. Tapi sudah terindikasi bahwa di kuartal pertama jelas kita minus, di kuartal kedua kita juga kemungkinan kita akan minus. Berita-berita yang ada kita akan minus. Nah, apakah ini nanti kita akan kembali bentuknya seperti V? Kita juga nggak tahu. Nah, sekarang kalau bagaimana yang bentuknya U ya. Nah, ini ini relatif agak lebih panjang kalau bentuknya U ini. Karena dia akan ini datar dulu, kemudian konsolidasi dan kemudian naik. Nah, kemudian yang ketiga adalah bentuknya W ya. Kalau bentuknya W ini berarti siklus ini masyarakat di bidang ekonomi berharap ini akan kembali. Ternyata ada
problem lagi. Jadi kalau sekarang ada informasi mengenai second wave dan lain-lain, itu adalah kemungkinan kita akan bisa berbentuk W, ya, berbentuk W. Nah, kalau kita second wave ini akan terjadi, yang dimulai sekarang ini dari China lagi, dari Beijing, apakah ini akan berpengaruh? Nah, kita nggak tahu, ya. Kita hanya bisanya memprediksi. Yang lain adalah prediksi orang-orang yang mungkin terlalu ekstrim melihat perkembangan-perkembangan ini, yaitu ketika bentuk dari siklus itu L. Ketika bentuk siklus itu L, maka yang terjadi adalah siklusnya akan berlangsung lama dengan konsolidasi yang lama. Kita berharap tentunya nggak sampai bentuk L, ya. Kita berharap bahwa ini bentuknya V saja. Ya, jadi kita turun, naik, dan selesai. Tapi di krisis saat ini tuh problem utamanya adalah pertengkaran di bidang ekonomi dan kesehatan, ya. Kalau dulu mungkin pertengkaran di bidang ekonomi dan politik misalnya, kan gitu. Pertengkaran di bidang ekonomi dan yang lain lah, ya, yang kekuatan superpower dan lain-lain. Tapi kalau sekarang ini kita perangnya adalah dengan kesehatan. Ini sebuah trade off. Kita mau memilih ekonomi yang kita dulukan dengan membuka ekonomi kembali, membuka mall, membuka pasar, membuka lain-lain, angkutan di ini semua, ataukah kita tetap lebih mengutamakan kesehatan. Ini pilihan dari para leader di Indonesia dan semua leader di dunia. Kesalahan memilih bisa juga fatal, tapi tidak memilih itu juga tidak pas untuk posisi saat ini. Tentang Indonesia, kita tentunya harus sangat optimis, ya, karena kita umpama kita ini hidup, kita melihat yang lain itu lebih parah dibanding kita. Ya, optimisme mereka itu lebih rendah dari optimisme kita, dan itu yang menyatakan bukan kita sendiri, yang menyatakan pihak lain, ya. Dan kita berharap bahwa Indonesia tetap lebih baik, dan kita berharap bahwa apa yang kita lakukan di dunia bisnis akan menjadi lebih baik. Dan tentunya juga teman-teman yang sebagai investor maupun sebagai trader di pasar modal, kita harus tetap optimis, ya, meskipun kita tetap harus juga melihat risk-risk yang ada, ya, tapi kita optimis bahwa return itu pasti lebih mudah. Saya kira pagi ini cukup sekian, nanti kita sambung lagi, dan jangan lupa untuk mengikuti sahambagus.id di Facebook, bisa juga Facebook group di Leo Herlambang, juga di YouTube Leo Herlambang. Silahkan like and subscribe kalau memang sangat diperlukan. Insya Allah apa yang kami sampaikan adalah masalah-masalah yang relatif kekinian dan bisa dijadikan materi pertimbangan keputusan. Sekali lagi, hari ini tentang siklus ekonomi, dan kita berharap siklus ekonomi kita kembali membaik dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, selamat pagi, selamat cuan selalu. Salam cuan selalu.